Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Hazil Hakim dengan NIM 2104253. Baiklah, dalam video pembelajaran ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 5 dan 6 mata kuliah analisis kebijakan dengan dosen pengampu Bapak II Permana STM. Adapun pokok pembahasan pada materi pertemuan 5 dan 6 ini yaitu pertama mengenai meresepkan kebijakan pilihan, yang kedua itu memantau hasil kebijakan yang diamankan. Langsung saja masuk ke materi yang pembahasan yang pertama mengenai meresepkan kebijakan pilihan. Yang pertama, mengenai resep dalam analisis kebijakan. Metodologi resep mengubah informasi tentang hasil kebijakan yang diharapkan menjadi informasi tentang kebijakan yang diinginkan. Untuk menentukan suatu kebijakan diperlukan informasi sebelumnya tentang hasil yang diharapkan dari pemilihan kebijakan-kebijakan alternatif. Metodologi peresepan mengharuskan kita untuk memiliki informasi tentang hasil mana yang lebih berharga dibandingkan hasil lainnya. Oleh karena itu, resep pada dasarnya bersifat normatif berkaitan dengan masalah etika dan moral. Adapun metode resep dalam analisis kebijakan yaitu pertama, advokasi resep dan kebijakan. Suatu permasalahan kebijakan ini memerlukan resep untuk menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan. Jawaban atas pertanyaan ini memerlukan pendekatan yang bersifat normatif, bukan hanya bersifat normatif namun bersifat empiris. Karena pertanyaan tersebut merupakan adalah tentang tindakan yang benar. Pertanyaan tentang tindakan yang benar melibatkan klaim advokatif yang memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, dapat ditindaklanjuti, yaitu klaim advokatif berfokus pada alternatif yang dapat ditindaklanjuti yang mungkin diambil untuk menyelesaikan masalah kebijakan. Kedua itu karakteristiknya yaitu calon. Merupakan tuntutan advokatif bersifat prospektif karena terjadi sebelum tindakan diambil. Yang ketiga itu syarat dengan nilai. Itu maksudnya klaim advokatif sangat bergantung pada fakta dan nilai. Tadi itu kompleks secara etis. Yaitu nilai-nilai yang mendasari klaim advokatif bersifat kompleks secara etis. Metode resep analisis kebijakan yang kedua itu model pilihan yang sederhana. Dalam istilah yang paling sederhana, pilihan adalah suatu proses penalaran yang melibatkan tiga proses yang saling berkaitan. Yang pertama, definisi masalah yang memerlukan tindakan. Yang kedua itu perbandingan konsekuensi dari dua atau lebih alternatif yang dapat menyelesaikan masalah. Yang ketiga itu penetapan alternatif yang akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Pilihan tersebut dapat digambarkan sebagai proses penalaran di mana alternatif pertama atau A1 menghasilkan satu hasil 01 dan alternatif kedua A2 menghasilkan hasil 02. Jika nilai 01 lebih besar dari 02, A1 ditentukan sebagai alternatif pilihan. Proses penalaran sederhana ini mengandung dua unsur penting pilihan. Yang pertama yaitu premis faktual dan nilai. Premis keputusan pertama menyatakan bahwa A1 akan menghasilkan 01, sedangkan premis keputusan kedua menyatakan A2 akan menghasilkan 02. Ini adalah premis faktual, yaitu keyakinan pada prinsip dapat terbukti benar atau salah secara empiris. Namun premis ketiga adalah premis nilai. Yang kedua itu premis nilai, yaitu keyakinan bahwa hasil 01 lebih efektif, efisien atau adil dibandingkan 02 pada skala nilai tertentu. Premis nilai tidak dapat dibuktikan benar atau salah dengan mengacu pada premis faktual. Karena pertanyaan tentang nilai ditentukan benar atau salah berdasarkan prinsip etika dan moral. Nah, model pilihan sederhana ini memiliki keuntungan dalam menunjukkan bahwa premis faktual dan nilai hadir dalam semua situasi pilihan. Namun, model ini juga memiliki kelemahan, yaitu adalah menggambarkan kompleksitas pilihan. Adapun kelemahan lainnya itu yang pertama, pengambilan keputusannya bersifat tunggal, di mana harus dibatasi pada satu orang. Yang kedua itu kepastian, di mana pilihan harus diketahui dengan pasti. Yang ketiga itu konsekuensi yang segera hadir, di mana hasil suatu tindakan harus segera hadir. Yang model bentuk yang ketiga itu model bentuk rasionalitas. Adapun
model dari bentuk rasionalitas ini? Yang pertama, rasionalitas teknik. Rasionalitas teknik ini mengacu pada pilihan yang beralasan berdasarkan perbandingan alternatif menurut efektivitasnya. Yang kedua itu rasionalitas ekonomi. Rasionalitas ekonomi ini mengacu pada pilihan yang masuk akal berdasarkan perbandingan alternatif menurut efisiensinya. Yang ketiga itu rasionalitas hukum. Rasionalitas hukum ini mengacu pada pilihan-pilihan yang beralasan yang melibatkan perbandingan alternatif menurut kesesuaiannya dengan undang-undang yang ada. Yang ketiga yang keempat yaitu rasionalitas sosial. Rasionalitas sosial ini merupakan karakteristik dari pilihan-pilihan yang beralasan berdasarkan pada perbandingan alternatif menurut pemilihan institusi sosial yang bernilai, yaitu sejauh mana mereka mempertahankan atau mendorong institusionalisasi. Yang terakhir yaitu rasionalitas substantif. Rasionalitas substantif ini adalah karakteristik pilihan yang masuk akal yang melibatkan perbandingan berbagai bentuk rasionalitas, teknis, ekonomi, hukum, sosial untuk membuat pilihan paling tepat dalam keadaan tertentu. Materi yang kedua itu kriteria resep kebijakan. Kriteria kebijakan adalah aturan prinsip atau standar eksplisit yang digunakan untuk membenarkan pilihan kebijakan. Kriteria dalam pengambilan kebijakan ada 6 jenis utama. Yang pertama, efektivitas yang mengacu pada pencapaian hasil yang bernilai. Yang kedua itu efisiensi yang mengacu pada jumlah upaya yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Yang ketiga itu kecukupan yang mengacu pada kebijakan yang mencapai ambang batas efektivitas dan efisiensi yang ditentukan. Yang keempat yaitu kriteria keadilan yang berkaitan dengan persaingan, konsep keadilan atau fairness, dan isu-isu etika seputar dasar yang tepat untuk mendistribusikan sumber daya dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu kriteria kesesuaian. Kriteria kesesuaian ini berkaitan erat dengan rasionalitas substantif karena pertanyaan mengenai kelayakan suatu kebijakan tidak berkaitan dengan kriteria individual, melainkan berkaitan dengan dua kriteria atau secara bersamaan. Di mana kriteria kesesuaian ini mengacu pada nilai atau kelayakan hasil program dan kebertahanan asumsi yang mendasarkan tujuan tersebut. Nah, materi yang ketiga dalam meresepkan kebijakan pilihan yaitu pendekatan resep. Nah, adapun pendekatan resep dalam meresepkan kebijakan yaitu yang pertama pilihan publik versus pilihan pribadi. Yang pertama yaitu sifat proses kebijakan publik. Pembuatan kebijakan di sektor publik melibatkan tawar-menawar, kompromi dan konflik di antara kelompok masyarakat, badan legislatif, departemen eksekutif, komisi pengatur, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Di mana kehadiran pemangku kepentingan yang memiliki nilai-nilai yang saling berkaitan membuat permasalahan menjadi lebih kompleks di sektor publik dibandingkan di sektor swasta. Yang kedua itu sifat kolektif dari tujuan kebijakan publik. Tujuan kebijakan di sektor publik bersifat kolektif yang berarti bahwa tujuan tersebut harus mencerminkan kepentingan masyarakat atau kepentingan bersama atau publik, di mana atau suatu konsepsi luas tentang kepentingan publik. Nah, yang ketiga itu sifat barang publik. Barang publik dan barang pribadi dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama barang spesifik, barang kolektif dan barang kuasi kolektif. Barang-barang tertentu bersifat eksklusif karena pemiliknya mempunyai hak yang sah untuk mengecualikan orang-orang lain dari manfaatnya. Barang kolektif bersifat non-eksklusif karena dapat dikonsumsi oleh semua orang. Tidak ada seorang pun yang dapat dikecualikan dari konsumsi udara, air, atau jalan yang disediakan oleh pemerintah. Yang ketiga itu barang kuasi kolektif, merupakan barang tertentu yang produksinya mempunyai dampak melimpah yang signifikan bagi masyarakat. Nah, pendekatan yang kedua itu analisis biaya manfaat. Analisis biaya manfaat memungkinkan perbandingan kebijakan dengan mengkuantifikasi total biaya. Ketika analisis biaya manfaat digunakan untuk menentukan
Ketika analisis biaya manfaat digunakan untuk menentukan kebijakan yang diinginkan, maka analisis tersebut diterapkan secara prospektif. Analisis biaya manfaat juga digunakan untuk mengevaluasi kebijakan setelah diimplementasikan. Analisis biaya manfaat modern didasarkan pada ilmu ekonomi kesejahteraan yang berupaya untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial atau kepuasan agregat yang dialami oleh anggota suatu komunitas. Bidang ekonomi kesejahteraan ini berkaitan dengan cara-cara investasi publik berkontribusi terhadap memaksimalkan pendapatan, di mana pendapatan bersih sebagian ukuran kepuasan agregat atau kesejahteraan masyarakat. Nah, kekuatan dari analisis biaya manfaat ini yaitu pertama, biaya dan manfaat diukur dalam bentuk mata uang yang diterapkan sebagai unit nilai bersama. Hal ini memungkinkan analis untuk mengurangi biaya dari manfaat suatu tugas yang tidak mungkin dilakukan dengan analisis efektif biaya. Kedua yaitu analisis biaya manfaat memungkinkan kita untuk melampaui batas-batas kebijakan atau program tunggal dan menghubungkan manfaat dengan memperbesar pendapatan sistem perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga itu analisis biaya manfaat memungkinkan para analis untuk membandingkan kebijakan di berbagai bidang yang berbeda. Nah, adapun keterbatasan analisis biaya manfaat ini yaitu pertama, penekanan eksklusif pada efisiensi ekonomi berarti bahwa kriteria keadilan tidak ada artinya atau tidak dapat diterapkan. Yang kedua, nilai moneter merupakan ukuran responsivitas yang tidak memadai karena nilai pendapatan bervariasi dari orang ke orang. Yang ketiga itu ketika harga pasar tidak tersedia untuk barang-barang penting, analis sering kali terpaksa untuk memperkirakan harga bayangan yaitu perkiraan subjektif mengenai harga-harga yang mungkin bersedia dibayar oleh masyarakat untuk suatu barang atau jasa. Nah, tugas dalam melakukan analisis biaya manfaat ini yaitu dimulai dari penataan masalah. Penataan masalah ini bertugas untuk mencari alternatif terhadap rumusan masalah dan penentuan batas-batas pemetaan masalah. Yang kedua itu spesifikasi tujuan, di mana bertugas untuk mencari tujuan atau sasaran umum, di mana tujuan ini biasanya menyiratkan alternatif kebijakan. Yang ketiga itu spesifikasi alternatif, yaitu bertugas untuk menemukan lokasi alternatif dan interpretasi informasi yang diperlukan untuk memperkirakan hasil dari analisis alternatif kebijakan tertentu. Yang berikutnya yaitu pencarian informasi. Yang ketiga itu spesifikasi alternatif, yaitu bertugas untuk memilih alternatif kebijakan yang paling menjanjikan dari serangkaian solusi potensial yang lebih besar ditentukan pada tahap penataan masalah. Yang keempat itu pencarian informasi, analisis, dan interpretasi, yaitu bertugas untuk menemukan lokasi, analisis, dan interpretasi informasi yang diperlukan untuk memperkirakan hasil dari kebijakan tertentu. Yang kelima yaitu estimasi biaya dan manfaat, yaitu bertugas untuk mendaftarkan semua kelompok pemangku kepentingan yang menjadi target tindakan atau yang akan mendapatkan manfaat dari tindakan atau tidak adanya tindakan. Yang keenam yaitu identifikasi kelompok sasaran dan penerima manfaat, yaitu bertugas untuk menghitung dalam satuan nilai moneter dari manfaat atau biaya spesifik dari setiap alternatif kebijakan. Yang ketujuh yaitu diskon biaya dan manfaat, yaitu merupakan konvensi biaya dan manfaat moneter menjadi nilai sekarang berdasarkan faktor-faktor diskonto tertentu.
Yang kedelapan yaitu estimasi resiko dan ketidakpastian, yaitu penggunaan analisis sensitivitas dan for teori untuk memperkirakan probabilitas manfaat dan biaya yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang kesembilan yaitu pilihan keputusan kriteria, yaitu bertugas untuk mencari alternatif seperti untuk peningkatan efisiensi, peningkatan distribusi, dan tingkat pengembalian internal. Yang terakhir yaitu resep, di mana tugas dari resep ini yaitu untuk pemilihan alternatif yang paling masuk akal dengan mempertimbangkan hipotesis etika dan sebab akibat yang saling bersaing. Nah, pendekatan resep yang ketiga yaitu analisis efektivitas biaya. Analisis efektivitas biaya ini adalah suatu pendekatan terhadap resep yang memungkinkan analis untuk memilih di antara dua atau lebih kebijakan dengan memperhitungkan total biaya dan dampak totalnya. Analisis efektivitas ini menggunakan dua unit yang berbeda, di mana biaya diukur dalam satuan moneter sedangkan efektivitasnya diukur dalam satuan barang atau dampak bernilai lain. Adapun kekuatan dari analisis efektivitas biaya ini itu kemudahan penerapannya, di mana kemampuan untuk memperlakukan barang-barang kolektif dan kuasi kolektif yang dinilai tidak dapat diperkirakan berdasarkan harga pasar dan kesesuaian untuk menganalisis eksternalitas dan hal-hal yang tidak berwujud. Sedangkan keterbatasan utama dalam analisis efektivitas biaya ini adalah resepnya kurang mudah untuk dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Nah, dalam analisis efektivitas biaya ini terdapat 4 kriteria untuk mengukur kecukupan. Yang pertama, kriteria biaya paling rendah. Yaitu maksudnya itu setelah menetapkan tingkat efektivitas yang tetap, biaya dan program dengan efektivitas yang kira-kira sama dibandingkan. Program yang memenuhi tingkat efektivitas tetap dengan biaya rendah ditentukan. Yang kedua itu kriteria efektivitas maksimum, yaitu setelah menetapkan tingkat atas yang diperbolehkan biaya program dengan biaya yang sama dibandingkan program yang memenuhi tingkat biaya tetap dengan efektivitas maksimum ditentukan. Yang ketiga yaitu efektivitas marginal, yaitu jika unit suatu jasa atau barang dan biaya dapat dinyatakan dalam dua skala yang berkesinambungan, maka efektivitas marginal dari dua alternatif atau lebih dapat dihitung. Yang keempat itu efektivitas biaya. Efektif biaya itu berasal dari dua alternatif atau lebih yang merupakan biaya per unit barang atau jasa. Nah, materi yang keempat itu metode resep. Yang pertama yaitu pemantauan tujuan. Pemetaan tujuan adalah teknik yang digunakan untuk menyusun tujuan dan sasaran serta hubungan dengan alternatif kebijakan. Yang kedua itu klarifikasi nilai, yaitu prosedur untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan nilai-nilai yang mendasari pilihan tujuan kebijakan. Yang ketiga itu nilai kritis analisis, yaitu serangkaian prosedur untuk menguji persuasif argumen-argumen yang bertentangan yang diajukan dalam pendekatan mengenai tujuan kebijakan. Yang keempat itu penataan elemen yaitu prosedur untuk mengklarifikasikan dan menggambarkan biaya yang akan dikeluarkan dalam mengadopsi dan mengoperasikan suatu program kebijakan. Yang kelima yaitu perkiraan biaya, merupakan prosedur yang memberikan informasi tentang nilai biaya atau mata uang suatu item dalam struktur elemen biaya. Yang keenam itu penetapan harga bayangan. Penetapan harga bayangan ini merupakan prosedur untuk membuat penilaian mengenai nilai-nilai moneter dari manfaat dan
biaya ketika harga pasar tidak tersedia atau terdistorsi. Yang ketujuh yaitu pemetaan kendala. Merupakan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan hambatan yang menghalangi pencapaian tujuan kebijakan. Yang kedelapan yaitu internalisasi biaya. Internalisasi biaya ini yaitu memasukkan biaya luar ke dalam struktur elemen biaya internal, di mana biaya dan manfaat dapat diinternalisasikan dengan memasukkan dampak positif dan negatif dari kebijakan dan program publik. Yang kesembilan yaitu diskon. Diskon yaitu cara untuk memperkirakan nilai sekarang dari biaya dan manfaat yang akan direalisasikan untuk masa depan. Diskon adalah cara untuk memperhitungkan pengaruh waktu, di mana waktu sangat penting karena biaya dan manfaat di masa depan memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan manfaat biaya saat sekarang. Yang ke-10 yaitu analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas adalah prosedur untuk menguji ukuran biaya dan manfaat berdasarkan asumsi yang berbeda. Yang ke-11 yaitu analisis masuk akal. Analisis masuk akal ini memungkinkan pengujian kebijakan yang ditentukan terhadap kebijakan persaing. Nah, materi yang kedua yaitu pembahasan yang kedua yaitu mengenai pemantauan hasil kebijakan yang diamati. Yang pertama yaitu pemantauan dalam analisis kebijakan. Pemantauan memungkinkan produksi informasi tentang penyebab dan konsekuensi kebijakan. Karena pemantauan menyelidiki hubungan antara pelaksanaan kebijakan dan hasil yang diamati, maka pemantauan merupakan sumber informasi utama mengenai keberhasilan upaya penerapan kebijakan. Pemantauan pada dasarnya berkaitan dengan penetapan landasan faktual mengenai kebijakan publik, sedangkan evaluasi berkaitan dengan penetapan landasan nilai. Meskipun premis faktual dan nilai terus berubah dan fakta dan nilai saling bergantung, hanya pemantauan yang menghasilkan klaim faktual selama dan setelah kebijakan diadopsi dan diterapkan. Pemantauan menjalankan beberapa fungsi dalam analisis kebijakan. Yang pertama, kepatuhan, di mana pemantauan membantu menentukan apakah tindakan pengelolaan program mematuhi norma, nilai, dan standar yang diamanatkan oleh badan legislatif, badan pengatur, dan asosiasi profesi. Yang kedua itu audit. Audit itu maksudnya itu pemantauan membantu untuk mengetahui apakah sumber daya dan layanan yang ditujukan untuk kelompok sasaran dan penerima manfaat benar-benar menjangkau mereka. Yang ketiga yaitu akuntansi. Yaitu maksudnya pemantauan menghasilkan informasi yang berguna dalam akuntansi untuk perubahan sosial dan ekonomi yang mengikuti implementasi kebijakan di atas waktu. Yang keempat yaitu deskripsi dan penjelasan. Yaitu pemantauan juga menghasilkan informasi yang membantu untuk menjelaskan mengapa hasil kebijakan dalam program publik menghasilkan hasil tertentu. Adapun metode dalam pemantauan analisis kebijakan ini berasal dari yang pertama sumber informasi, yaitu bertujuan untuk memantau suatu kebijakan memerlukan informasi yang relevan, andal, dan valid. Yang kedua itu sebab akibat yang relevan dengan kebijakan, di mana dalam memantau hasil kebijakan terdapat beberapa jenis dampak yang relevan dengan kebijakan, di mana hasil kebijakan adalah barang, jasa, dan sumber daya yang benar-benar diterima oleh kelompok sasaran dan penerima manfaat sebagai dampak dari kebijakan atau program. Yang ketiga itu definisi atau indikator, di mana keberhasilan dalam memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data mengenai hasil kebijakan bergantung pada kapasitas untuk menyusun langkah-langkah yang andal dan valid. Salah satu cara untuk menyusun pengukuran adalah memulai dengan menentukan
konstruksi dan variabel yang ingin dipantau. Sebuah konstruksi adalah konsep yang didefinisikan untuk tujuan penyelidikan sosial dan kebijakan. Yang didefinisikan secara konstitutif dengan menentukan sifat formal yang membedakan dari konsep lainnya. Materi yang kedua itu pendekatan dalam pemantauan. Yang pertama yaitu akuntansi sistem sosial, yaitu suatu pendekatan dan serangkaian metode yang memungkinkan analis memantau perubahan kondisi sosial objektif dan subjektif dari waktu ke waktu. Yang kedua itu eksperimen kebijakan, yaitu proses manipulasi kebijakan dan program secara sistematif sedemikian rupa sehingga memungkinkan adanya jawaban yang tepat terhadap pertanyaan tentang sumber perubahan hasil kebijakan. Yang ketiga yaitu audit sosial. Audit sosial ini secara ekspensif memantau hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, hasil, dan dampak dalam upaya menelusuri masukan kebijakan dari titik di mana masukan tersebut disalurkan ke titik di mana masukan tersebut dialami oleh penerima sumber daya tersebut. Yang keempat itu sintesis penelitian dan praktik. Sintesis dan penelitian praktik ini merupakan metode pemantauan yang melibatkan kompilasi sistematis, perbandingan, dan penilaian terhadap hasil upaya masa lalu dalam melaksanakan kebijakan dan program. Yang kelima yaitu tinjauan sistematis. Tinjauan sistematis ini adalah metode evaluasi yang merangkum bukti terbaik yang tersedia mengenai pertanyaan sistematik dengan menggunakan prosedur standar untuk mengidentifikasi, menilai, dan mensintesis temuan penelitian yang relevan dengan kebijakan. Tinjauan sistematis ini menyelidiki efektivitas program dan kebijakan melalui proses yang dirancang agar akurat, masuk akal secara metodologis, dan komprehensif serta tidak memihak. Nah, masing-masing dari 5 pendekatan ini memiliki ciri umum. Yang pertama, masing-masing kebijakan berkaitan dengan pemantauan hasil dan dampak yang relevan dengan kebijakan. Yang kedua, masing-masing pendekatan ini berfokus pada tujuan. Artinya, hasil kebijakan dipantau karena diyakini dapat meningkatkan kepuasan sejumlah keputusan, nilai atau peluangnya itu hasil dipandang sebagai cara untuk menyelesaikan masalah kebijakan. Yang ketiga yaitu masing-masing pendekatan ini berorientasi pada perubahan, di mana setiap pendekatan berupaya memantau perubahan dengan menganalisis perubahan hasil dari waktu ke waktu, dengan membandingkan perubahan-perubahan tersebut pada 2 atau lebih program, proyek dengan menggunakan kombinasi keduanya. Yang keempat yaitu masing-masing pendekatan berkaitan dengan ukuran objektif dan subjektivitas dari tindakan dan hasil kebijakan. Nah, materi yang terakhir dari pembahasan memantau hasil kebijakan yang diamati yaitu metode pemantauan. Terdapat 2 metode pemantauan. Yang pertama metode menggunakan tampilan grafis, yaitu berisi tentang informasi tentang hasil kebijakan yang diamati dapat disajikan dalam bentuk tampilan grafis yang merupakan representasi visual dari nilai-nilai dari satu atau lebih variabel keluaran, hasil, dan dampak kebijakan. Yang kedua itu tampilan tabel. Tampilan tabel merupakan cara lain yang berguna untuk merepresentasikan hasil kebijakan dengan membuat tampilan tabel. Tampilan tabel adalah array persegi panjang yang digunakan untuk merangkum fitur-fitur utama dari satu atau lebih variabel. Bentuk tampilan tabel ini yang paling sederhana yaitu tabel satu dimensi, di mana menyajikan informasi tentang hasil kebijakan dalam satu dimensi kepentingan, misalnya usia, pendapatan, wilayah, atau waktu. Baiklah, sekian presentasi materi dari saya. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.